Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita kita di Kamar Tika. Nah, ini BTW gue baru aja pulang dari jalan, jadi masih pakaian baju olahraga. Nggak apa-apa ya? Nah guys, jadi postingan cerita pertama di akun YouTube sempat gue posting di WhatsApp. Ternyata banyak banget peminatnya yang mau pada kirim cerita horor nyata pengalaman mereka masing-masing. Nah, salah satunya adalah teman lama gue di Medan, namanya Dian. Mau denger nggak ceritanya gimana? Tik, aku mau ikutan kirim cerita dong. Boleh banget, Dian. Kejadiannya udah lama banget di Medan. Waktu itu gue masih SMP. SMP tahun berapa ya? Kau bilang kejadiannya waktu SMP. Sedangkan kita lulus SD aja 96-97. Berarti SMP itu kau dan aku sekitar 97, 98, 99 lah ya. Fix. Oke, kita mulai ceritanya. Ceritanya begini, Tik. Oke. Di rumah kami, mama kami pakai PRT asal Binjai. Udah lama ikut kami 5 tahun, tapi orangnya masih muda. Tapi berhenti kerja tiba-tiba karena dia mau nikah. Nah, lalu mama kami pekerjakan lagi PRT baru. Ibu-ibu usianya sekitar 50 tahunan. Orangnya pendiam, jago masak. Dia kerja karena anak-anaknya udah pada berkeluarga dan punya rumah masing-masing. Suaminya pun udah meninggal, jadi dia jenuh kalau di rumah sendiri, makanya kerja sama mamaku. Aku nggak tahu mamaku dapat PRT dari mana. Oh ya, namanya Bitina. Dia menginap di rumahku dan baru bekerja di rumahku baru 1 bulan. Kenapa jadi suaraku kayak orang Madura ya? Kok jadi kayak orang Madura pula loh kataku. Ini Medan loh, bukan Madura. Oke, lanjut. Suatu hari pas itu aku ada libur sekolah panjang. Aku berlibur ke Jakarta naik pesawat bareng tanteku yang kebetulan lagi main ke Medan untuk urusan bisnis atau pekerjaan. Jadi pas pulang ke Jakarta, dia bareng aku naik pesawat. Oh ya, aku berlibur ke Jakarta sekitar 1 minggu. Dan pas pulang ke Medan, tanteku ikut lagi bareng aku. Tapi dia menginap di hotel untuk urusan kerja. Jadi aku pulang ke rumah sendirian, dijemput dan diantar oleh Pak Supir. Sepanjang jalan menuju ke rumah dari Polonia, memang tidak ada pembicaraan di antara aku dengan Pak Supir karena aku mengantuk. Sebelumnya mama telepon bahwa mama harus ke Aceh ikut papa urusan kerja. Adikku pun yang masih kecil usia 1 tahun ketika itu ikut mama. Dan bilang di telepon, "Kak, nanti di rumah sama bibi baru ya." Aku iyain aja. Lalu aku menjawab dengan sekilas, "Ya mah." Karena menurutku Bitina memang masih baru kerja sekitar 1 bulanan kan. Kalau nggak salah, aku tuh tiba di rumah dari Polonia sudah sore sekitar jam 4. Aku lapar, lalu aku meminta Bitina untuk membuatkan mie instan. Di situ aku lihat Bitina tampak sedang mencuci piring di dapur, badannya membelakangi aku. Aku bilang, Bi, tolong dong bikin mie rebus pakai telur sama sawi hijau ya." Bibi cuma bilang iya. Lalu aku masuk kamar. Aku lumayan tunggu lama, sampai suara ketukan pintu 3 kali. Lalu aku menyaut, "Ya Bi, udah jadi ya mie-nya?" Tapi nggak ada balasan suara dari Bibi. Aku keluar buka pintu, juga bibinya nggak ada. Lalu aku makan di meja makan. Setelah makan, aku panggil lagi Bibi, Bitina, Bi. Tapi nggak ada sautan. Aku pikir Bibi di dalam kamar. Ya udah deh, aku masuk lagi ke kamar. Kemudian malam sekitar jam 8, pintuku diketuk kembali 3 kali. Aku bilang, "Apa Bi? Bi?" Tapi nggak ada suara. Aku keluar kamar, bau mie rebus. Enak banget baunya dalam hatiku. Kemudian aku lihat mie-nya ada di meja makan. Dalam hati, ih siapa juga yang minta mie? Kok dibuatin lagi sih? Kan tadi baru aja makan mie. Masa makan mie lagi? Lalu aku teriak, Bi, kok dibikinin mie lagi sih? Kan saya nggak minta bikinin." Rada emosi juga aku pasti tutik. Oke, emosi kau ya.
tapi nggak ada sautan dari Bibi. Oh ya, mangkok mie yang sore aku makan masih ada di meja makan. Dalam hatiku, kok Bibi nggak mau nyuci piring sih? Ya udahlah ya Tik, aku masuk kamar lagi. Oke, masuk kamar kau. Nggak lama, sekitar jam 9, Mama telepon. Dian, ada Pak Rustam di depan rumah tuh sama Bibi baru. Dalam hatiku, mau pakai 2 ART apa? Aku sempat terenyuh, apaan sih Mama? Masa Bibi baru lagi? Dan ketika aku cek HP Nokia-ku, juga ada SMS dari Pak Rustam. Mbak, buka pintu mbak, Bapak bawa Bibi baru. Ya udahlah, aku keluar kamar sambil teriak ke Bitina. Bitina, Bi, itu ada Pak Rustam loh di depan. Bi, tapi lagi-lagi nggak ada yang nyaut. Lalu aku menuju kamar Bitina. Aku ketuk-ketuk, tapi hening. Lalu ku buka pintu kamar Bitina. Kamarnya gelap. Lah, Bibi di mana? Kasur juga rapih. Ya udah, aku langsung ke depan pintu, bukain pintu buat Pak Rustam. Yang di sampingnya ada seorang wanita, kakak-kakak masih muda, usianya sekitar 30 tahun. Kata Pak Rustam, Mbak, ini Bibi baru, namanya Birestu. Bapak baru jemput dari terminal. Orang Siantar nih Mbak. Lalu ku bilang, Pak, jadi Bibi baru tidur di mana? Kan ada Bitina. Kamar PRT kan cuma 1. Kata Pak Rustam sambil heran dan ngomong, Mbak nggak tahu ya? Coba deh Mbak telepon Mama dulu. Dalam hati, kenapa nih Pak Rustam? Oke. Sambil kusuruh kakak PRT baru itu masuk ke rumah. Lalu aku telepon Mama menanyakan tentang Bitina tidur di mana. Mama berkata, Dian, Mama sengaja nggak bilang ke kamu kalau minggu lalu Bitina minta pulang. Terus diantarlah Bitina sama Pak Rustam ke Binjai. Gak lama, sekitar 2 hari, Bitina dikabarkan meninggal dunia karena sakit yang telah lama dideritanya. Mama sengaja gak bilang ke kamu, karena kamu takut atau sedih. Kan kamu sempet sendirian tuh di rumah pas abis pulang dari Jakarta. Bibi yang baru kan datangnya masih malam. Sumpah Tik, aku terkaget-kaget, shock aku Tik. Ya pastilah kau shock, aku pun kalau jadi kau aku shock. Jadi yang buatkan aku mie rebus siapa coba? Matilah aku Tik. Kau kalau mau mati jangan ajak-ajak aku. Matilah aku Tik. Pas itu aku gak langsung cerita ke Mama di telepon. Aku cuman diam dan tanya ke Mama, Mak, kapan Mama pulang bareng Papa dan Adek? Kapan Mama balik Medan? Mama menjawab, Lusaka. Gimana ceritanya? Serem juga kan? Gak kebayangnya jadi Dian pingin makan mie tapi yang buatin almarhum bibinya yang udah meninggal. Tapi kita nggak tahu ya, kan katanya kalau orang sudah meninggal tuh tidak ada hubungannya dengan bumi. Jadi di bumi, aduh, kucing gue lewat goyang deh Jadi tidak ada hubungannya. Kalau udah meninggal ya udah di bumi dan di alam baka itu tidak bisa berhubungan gitu. Ya mungkin aja ini jin yang menyerupai bibi, nggak tahu juga ya. Dan makasih Dian, saya terus ya. Kalau ada cerita horor lagi boleh dikirim ke gue, ke aku.